Semoga dalam keadaan sehat ya. Meskipun kita masih belajar dalam masa pandemi seperti ini, kita harus selalu menjaga kesehatan. Jangan lupa memakai masker, mencuci tangan, dan jangan lupa selalu menjaga jarak. Meskipun belajar di rumah, kita harus tetap semangat belajar ya. Oke. Baiklah. Pada hari ini kita akan belajar tentang tematika benda di sekitarku dan subtematika merupakan wujud benda, pembelajaran kelima. Sebelum pelajaran dimulai, alangkah baiknya mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita membaca basmalah untuk mengawali kegiatan pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah pelajaran yang akan kita laksanakan dapat berjalan dengan lancar ya. Baiklah. Untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, marilah kita menyanyikan lagu Maju Tak Gentar dulu ya. Simak lagu Maju Tak Gentar berikut ini.
Wong timbangan kamus iki jare prei ora netir lah. Mari. Kalian sudah mendengar lagu tadi. Untuk tujuan pembelajaran pada hari ini, melalui pengamatan video, siswa mampu menganalisis tentang konsep perubahan wujud benda dengan benar. Melalui PowerPoint, siswa dapat menuliskan tentang konsep perubahan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang kita masuki materi perubahan wujud benda. Perubahan wujud benda terbagi menjadi dua, yaitu perubahan wujud yang dapat kembali dan perubahan wujud yang tidak dapat kembali. Apa yang terjadi jika es batu kita diamkan beberapa saat? Ya, es batu akan mencair. Dapatkah es batu yang mencair beku kembali? Bagaimana caranya? Perubahan wujud dari air menjadi es dan kembali lagi menjadi air disebut perubahan yang dapat kembali. Perubahan yang dapat kembali dinamakan perubahan fisika. Lalu apa yang terjadi jika kertas kita bakar? Kertas itu akan berubah menjadi abu. Nah, sekarang mari kita memasuki materi pada hari ini, yaitu tentang perubahan wujud benda. Wujud benda ada 6, yaitu pertama yaitu membeku. Membeku yaitu perubahan wujud benda dari cair menjadi padat. Kemudian yang kedua itu mencair. Mencair yaitu perubahan wujud benda dari padat menjadi cair. Kemudian menguap. Menguap yaitu perubahan wujud dari benda cair menjadi gas. Kemudian berikutnya itu mengembun. Mengembun yaitu perubahan benda dari gas. Mengembun yaitu perubahan wujud benda dari gas menjadi cair. Kemudian menyublin. Menyublin yaitu perubahan dari benda padat menjadi gas. Ini dari padat menjadi gas. Kemudian itu mengkristal. Mengkristal itu perubahan wujud dari gas menjadi padat. Baiklah, kita mari bahas satu persatu. Nah, sekarang kita mulai dari yang pertama, yaitu membeku. Membeku adalah perubahan wujud dari benda cair menjadi padat. Contohnya, nih, ketika membuat es batu, air yang dimasukkan ke dalam freezer atau kulkas ini akan berubah menjadi padat. Ini dinamakan contoh membeku. Kemudian contoh lagi, misal di musim dingin ini akan menjadi salju. Ini adalah contoh juga dari membeku. Berikutnya yang kedua yaitu mencair atau melebur. Mencair adalah perubahan wujud dari benda padat menjadi benda cair. Contohnya ini es.
Es batu apabila didiamkan lama-lama akan berubah menjadi cair atau mencair. Kemudian contoh yang kedua itu es krim. Es krim ini juga sama, apabila didiamkan lama-lama akan menjadi cair. Contohnya lagi yaitu lilin. Ketika mati lampu kita membakar lilin, lama-lama juga akan mencair dan lama-lama akan menjadi habis lilin itu. Berikutnya yang ketiga yaitu menyublin. Menyublin adalah perubahan wujud dari benda padat menjadi benda gas. Contohnya yaitu apabila kapur barus kita letakkan di ruang terbuka, lama-lama ini akan habis kapur barus ini menjadi gas, itu yang dinamakan menyublin. Jadi menyublin itu perubahan wujud benda padat menjadi gas. Kita lanjutkan berikutnya yaitu yang keempat. Yang keempat yaitu menguap. Menguap adalah perubahan wujud dari benda cair menjadi benda gas. Contohnya ketika kita memasak air ini kalau sudah panci ini, kalau kita masukkan ke kompor, lama-lama airnya akan mendidih. Dan apabila dibiarkan terus-menerus, maka air ini akan habis menjadi uap. Contohnya lagi apabila orang tua kamu menjemur pakaian yang basah, kemudian dijemur, lama-lama pakaian tersebut akan kering karena air ini diserap oleh sinar matahari. Jadi menguap itu perubahan wujud dari benda cair menjadi benda padat. Kemudian yang kelima. Yang kelima yaitu mengembun. Mengembun adalah perubahan wujud dari benda gas menjadi cair. Contoh mengembun yaitu apabila pagi hari kita lihat tanaman di luar rumah itu daunnya akan ada titik-titik air, ini contohnya. Ini dinamakan mengembun. Walaupun musim kering, musim kemarau, tapi kalau pagi hari pasti dedaunan akan basah atau disebut juga dengan mengembun. Mengembun yaitu perubahan wujud dari benda gas menjadi cair. Berikutnya yang terakhir yaitu mengkristal. Mengkristal adalah perubahan wujud dari benda gas menjadi benda padat. Contohnya ini pembuatan garam. Pembuatan garam itu yang awalnya dari air laut yang dimasukkan ke dalam empang, ini lama-lama kalau dibiarkan akan memadat atau mengkristal menjadi benda padat. Jadi dari gas menjadi padat, itu namanya mengkristal. Contohnya lagi ketika kita menggunakan parfum. Nih, parfum ini gas, ketika disemprotkan akan menjadi padat atau mengkristal. Ya, jadi perubahan wujud benda itu ada 6. Yang pertama itu membeku, yang kedua mencair, yang ketiga menyublin, yang keempat menguap, yang kelima mengembun, dan yang keenam mengkristal. Itu ya anak-anak. Sudah paham kan pelajaran hari ini? Kalau sudah, marilah kita akhiri pelajaran pada hari ini dan dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama.